sudah sumringah, sudah ceria lagi, tidak nervous seperti tadi pada pukul 10 tadi waktu tes, mukanya tegang semua, nervous semua, serius, benar-benar serius, nggak ada ketawa-ketawanya. Sekarang mereka sudah bisa rileks karena sudah menyelesaikan 2 tes, yaitu psikotes dan juga tes ketahanan kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, saat ini para peserta sedang mendengarkan sambutan dari CEO Net Televisi Masa Kini, Wisnu Tama. Iyalah, kalau nggak nanti ya begitu aja hasil yang dibuat televisi. Sementara di sebelah sana nomor 1 menurut rating, di sebelah sini jadi bahan tertawaan in reality. Ya, tadi saya nggak ngomong apa itu karena ketawa semua, ya kan? Kan lucu jadinya kan, ironis. Next. Zulu, kita punya OTT platform juga. Semua konten-konten kita yang di YouTube itu bukan prime time ya sekarang. Yang di YouTube itu prime time itu jam 6 sampai jam 10. Atau kita anggaplah shoulder itu jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan sebagian besar sudah kita ada di Zulu. Ya, yang sifatnya newsy, entertainment news, non prime kita taruh di YouTube. Ya, Zulu sudah sekitar 200.000 lebih users. Ya, dan kita akan bangun terus. Aplikasi sekitar 190.000 ya, dan ini juga akan kita bangun dan mungkin sebagian besar kalian tahu yang Zulu kayak apa karena dipaksa sebenarnya. Ya kalau nggak mau download ya nggak apa-apa, nggak ada yang maksa ya sebenarnya kalau gitu ya. Selain membahas platform yang saat ini sedang dijelaskan oleh Wisnu Tama tadi juga menyemangati para peserta agar tetap semangat dan memotivasi para peserta ini untuk menjadi bagian dari karyawan ataupun bagian dari Net Televisi Masa Kini. Dan tadi juga dijelaskan bagaimana perkembangan Net sebagai televisi yang masih baru, tapi perkembangannya cukup luar biasa. Tadi disebutkan juga bahwa Net sebagai salah satu TV yang populer, lalu juga disebutkan bahwa subscriber dari Net ini di YouTube juga cukup banyak. Bahkan menurut dari penelitian Lembaga Internasional Uniform, ini kalau misalnya Net TV menjadi satu dari 10 yang paling diminati oleh karyawan baru ataupun mahasiswa yang baru lulus dan mencari pekerjaan, ini Net yang paling diminati. Makanya nggak heran kalau misalnya kita lihat nih, pesertanya mencapai 50.000 lebih pelamar. Ini pun dibagi 2 batch agar tidak terlalu penuh. Ini baru batch pertama yang mengikuti tes, nanti ada lagi batch yang kedua. Batch yang kedua diperkirakan akan masuk sekitar pukul 1 siang nanti. Nah, kira-kira seperti apa ya suasana batch yang kedua ini? Kan lagi kebetulan nunggu di luar. Katanya nih di luar panitia sudah menyediakan games-games seru untuk para peserta kedua biar nggak bosen karena menunggu. Sudah ada Reska Ramdhani di sana. Reska, silahkan. Penerimaan karyawan MDP 5 ini memang persaingannya sangat ketat sekali. Buktinya saja di samping saya ini sudah ada antrean para peserta MDP 5 yang masuk ke dalam kategori batch kedua. Nah, sementara tadi batch pertama memang sudah melaksanakan tes, kemudian tadi juga mendengarkan sharing session dari para pimpinan Net, dan tentunya mereka ini sebetulnya sudah datang sejak pagi tadi meskipun ujiannya atau juga tesnya baru dilaksanakan sekitar pukul 1. Nah, sementara mereka ini masuk harus melewati security system dulu, kemudian dihimbau untuk tidak membawa makanan, kemudian minuman, biar konsentrasi begitu tesnya ya. Nah, tadi saya menemukan juga sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa peserta, tidak hanya datang dari Jakarta saja atau Pulau Jawa, mereka bahkan datang dari luar Pulau Jawa. Ada yang dari Banjarmasin, kemudian juga tadi ada yang dari Medan. Nah, sebetulnya tidak hanya mereka saja yang meramaikan di kawasan Sentul International Convention Center, yang juga turut meramaikan adalah para orang tua yang memberikan support atau juga semangat bagi para anak-anaknya yang mengikuti tes hari ini. Nah, hari ini, siang ini saya juga akan mengobrol dengan salah satu orang tua yang dari pagi tadi sudah setia ya mendampingi putrinya ya Bu ya. Kenalan dulu dengan Ibu siapa? Halo, saya Nova. Ibu Nova, asal dari mana Ibu? Dari Makassar. Dari Makassar, jauh-jauh datang dari Makassar ke Jakarta untuk menemani. Putrinya untuk apply sebagai apa Ibu? Sebagai news presenter. Sebagai news presenter. Ini jauh-jauh dari Makassar kemudian melihat antusiasme dari banyaknya saingan, ini apa yang Ibu pesankan kepada putrinya? Ya, yang terbaik aja, dijalani aja semua prosesnya. Kalau memang Tuhan mengatakan bahwa Diandra harus bergabung dengan Net, alhamdulillah, didukung aja Mbak, dikasih semangat.
Ini Ibu selalu datang ketika mendampingi Putri ini, seberapa penting peran dari orang tua nih menurut Ibu untuk mendukung anak-anak ini untuk memilih pekerjaan yang mereka sukai? Untuk pekerjaan anak-anak kami memberikan kebebasan sesuai dengan passion mereka. Jadi kemanapun Diandra melamar, apply kerjaan, kami selalu mendukung. Selama itu buat dia bagus untuk masa depan Diandra. Meskipun harus berjauhan antara Makassar dengan Jakarta, begitu Ibu? Betul. Kalau misalkan nanti Diandra sudah bergabung di NET, harapannya seperti apa, Ibu? Harapannya semoga cita-cita Diandra bisa tercapai sebab memang dia disiplin ilmunya juga dari komunikasi, jurusannya media. Jadi dan anaknya itu suka ngomong. Jadi saya rasa cocok deh kalau di dunia presenter. Gitu aja Mbak. Sangat cocok ya. Tapi Ibu khawatir nggak nih, kan sebetulnya kerja di media itu jam waktunya sedikit lebih fleksibel dibandingkan profesi yang lain. Nanti bisa pulang malam atau juga sangat fleksibel yang saya katakan. Khawatir tidak dengan pekerjaan seperti itu? Untuk khawatir sih ya namanya orang tua ya pasti khawatir. Tapi itu sudah resiko pekerjaan ya Mbak, jadi harus dijalani. Itu aja. Selalu mendukung yang pasti untuk Diandra. Pesannya untuk Diandra yang sekarang sudah mulai mengantri? Buat Diandra, semoga berhasil psikotesnya, semoga bisa menjadi keluarga besar, bagian dari keluarga besar NET. Terima kasih sekali Ibu, sukses untuk Ibu dan juga Diandra. Memang bukan hanya Ibu Novia saja yang mengikuti atau juga mendampingi putrinya untuk dapat hadir di Sentul International Convention Center, tapi juga masih banyak orang tua yang lain yang mendukung. Nah, sementara untuk para teman-teman peserta ini, dari tadi saya lihat itu sudah mulai aktif sekali di sosial media, melaporkan bagaimana keseruan mereka, tidak hanya melalui Instastory, kemudian mulai dari PEV, tapi juga dari Twitter, dan juga mereka ini membuat vlog. Dan tentunya untuk mereka nih yang sudah mengupload ke netcj.co.id tentunya berhak mendapatkan kesempatan mendapatkan uang jutaan rupiah. Nah, untuk teman-teman yang masih menunggu, tentu saja antrian masih cukup panjang karena masih menunggu teman-teman yang batch pertama keluar, dan tentu saja bisa mengupload keseruan vlognya ke netcj.co.id atau juga bisa melalui aplikasi Tommy dan juga Zizi. Oke, itulah